Tuan Duri yang saya hormati. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Alif Azhara dari kelas 4A Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan. Saya hadir di sini akan bercerita tentang asal mula anak Sungai Mahakam, kisah Siluk dan Ayus. Cerita ini diterbitkan di Yogyakarta oleh Adi Cipta Karya Nusa tahun 2003 dan pengarangnya oleh Siti Jumaria tahun 1967. Nah, penasaran dengan ceritanya enggak? Yuk simak ceritanya. Teng 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 teng. Dahulu di sekitar hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar yang dihuni oleh 3 orang bersaudara. Saudara tertua seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Saudara ketiga bernama Ono. Mereka memiliki tabiat dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk adalah gadis yang gemar melakukan berbelian atau diklat adat dan berdewa atau memuja dewa untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari dan malam hari gadis itu bersemedi sehingga terkadang lupa makan dan lupa minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya alias kepo. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya sangat padat, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu yang masih kecil tidak memiliki keahlian apapun kecuali makan, nyam 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 nyam, dan tidur. Suatu malam, Ayus dan Owa tidak dapat tidur karena tilam dan bantal mereka basah. Malam itu hujan lebat turun semalam suntuk sehingga menyebabkan atap rumah mereka bocor. Air hujan pun menerobos masuk ke pondok mereka. Siluk tidak merasakan datangnya hujan karena sedang khusyuk berbelian dan berdewa. Pagi harinya, Ayus dan Owa bermaksud ke hutan untuk mencari daun sedang untuk mengganti atap rumah mereka yang bocor. Saat itu, Siluk masih tampak berbelian dan berdewa. Sebenarnya, Ayus merasa kesal karena kelakuan kakaknya yang seolah-olah tidak memperhatikan anak rumah mereka. Ayus menuju ke depan rumah Siluk untuk meminta izin. Ia mengetuk pintu sambil berkata, "Tok tok tok, ke Siluk, hari sudah siang. Aku dan Owa hendak pergi ke hutan untuk mencari daun sedang. Setelah selesai pembelian, kakak nanti yang memasak untuk makan siang ya." Mendengar suara adiknya, Siluk terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa
Ketika Ayus dan Olga berangkat ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan, daun padi itu ia masukkan ke dalam periuk yang sudah diisi air. Setelah itu, ia melanjutkan bersemedi dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasaknya itu berubah menjadi nasi. Wahai Sang Hyang Dewa, ubahlah daun padi ini menjadi nasi untuk makanku dan adik-adikku. Menjelang siang, Ayus dan Olga kembali dari hutan dengan membawa daun sedap. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kecewanya ia ketika melihat periuk masih terjeram di atas bumi. Kenapa nasinya masih di atas bumi? Jangan-jangan nasinya belum matang. Ayus penasaran ingin mengetahui isi periuk itu. Ia kemudian segera membuka tutup periuk itu. Betapa terkejutnya ia tatkala melihat periuk itu yang di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat menutup kembali periuk itu. Sementara itu, Siluk yang baru saja selesai bepergian, ia kemudian menuju ke dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia membuka tutup panci itu, dilihatnya masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. Bukankah seharusnya nasi ini sudah matang semua? Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Anak itu telah melanggar pesanku. Siluk terlihat sangat marah. Kini kesaktian yang memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia segera menghampiri Ayus yang sedang duduk beristirahat di samping pondok mereka. Hai Ayus, kau telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku bebas berkuliah dan berdoa tanpa ada yang mengganggu. Usai berkata demikian, Siluk segera mengemas pakaiannya. Sebelum pergi, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Siluk segera menuju sungai dengan menaiki rakitnya. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya, "Aku harus pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik." Ayus terdiam. Ia merasa amat menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya pergi. Ketika melihat rakit yang ditumpangi Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, cepat-cepatlah ia berlari hendak menghalangi kakaknya sambil berteriak, Kak Siluk, jangan tinggalkan aku." Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat mendahului kakaknya di depan. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah-tengah sungai Mahakam hingga terbentuklah bendungan. "Aku harus membuat bendungan untuk menghalangi kakak." "Iya, benar, batu besar. Mana batu besar? Ah, itu dia batu besar." Rakit yang ditumpangi Siluk mulai melambat. Ketika Siluk tiba di dekat bendungan itu, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok. "Berkutiklah ayamku," seru Siluk. "Kukuruyuk." Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang telah dibuat Ayus. Siluk
dengan rakitnya kembali melaju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari kencang mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan siluk berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga siluk dengan rakitnya tetap mampu mengilir karena kesaktian ayam jantannya. Sementara itu, rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mau lagi membuat bendungan karena tidak ada lagi batu-batu besar di daerah itu. Dengan kekuatannya, ia menambah kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut tipah-tipah yang tumbuh di pinggir sungai. Kira-kira apa yang dilakukan Ayus ya? Ya, benar. Tipah-tipah tersebut kemudian ditanam di tambak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Setelah itu, Ayus menunggu rakit siluk melewati hutan nipah itu. Tak berapa lama Ayus menunggu, tampaklah rakit siluk sedang melaju ke hilir. Ketika rakit itu hendak melewati hutan nipah buatan Ayus, ayam jantan siluk berkokok. Hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju laut lepas, siluk berpesan kepada adik-adiknya. Ayus, jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkanlah aku mendekatkan diriku kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bermeriah dan berdewa untuk menerangkan jiwa dari sana. Aku akan menjaga kamu dan Allah. Usai